Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jafar dengan NIM 210606 Dalam presentasi kali ini, saya ingin membacakan dari kajian arsitektural, karya arsitektur populer dari mata kuliah pengantar arsitektur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tokoh arsitek yang saya ambil pada presentasi kali ini yakni Max Tudor, yakni arsitek Swiss kelahiran 18 November 1949. Dan objek yang saya ambil di sini adalah perpustakaan terbesar yang ada di Berlin, Jerman, yakni Jacob and Wilhelm Centrum. Universitas Hamburg memiliki perpustakaan pusat baru yang didirikan tepat di pusat kota Berlin. Hanya beberapa menit berjalan kaki dari Pulau Museum yang terkenal dan stasiun Brandenburg. Pusat Jacob dan Wilhelm yang baru adalah perpustakaan tak terbuka terbesar di Jerman dan juga berisi pusat komputer universitas, administrasi, perpustakaan serta ruang kelas dan area pergabungan. Salah satu bagian bangunan dirancang untuk melintasi batas atas kota, menjulang setinggi 38 meter. Bagian bangunan ini menonjolkan dirinya ke dalam senaka budaya yang diciptakan oleh Pulau Museum di dekatnya. Di sini saya tampilkan dari layout plan, juga tampak dari bangunan Jacob and Wilhelm gitu. Dan sini memiliki satu ruang baca, pusat atau sejumlah ruang desain berdiri yang lebih kecil berakhir dengan keputusan untuk memiliki keduanya. Jadi ada dua ruangan yang tempat ini dikonsepkan dalam pembuatan bangunan ini, yakni ruang baca pusat atau sejumlah ruang visualisasi yang lebih kecil dan berakhir memiliki untuk keduanya. Dan ruang baca yang besar, bagian bangunan yang lebih tinggi melindunginya dari cahaya selatan langsung dan diatur dalam tingkat lurus. Eksterior dari bangunan ini, yakni fasad dibangun menggunakan marmer. Interior brilian berurat kuning yang memberikan kesan kuat melalui struktur batu alamnya yang dipertegas dengan pengolahan air bertekanan tinggi. Dan di ruang baca ini terletak di selatan halaman depan, membentuk pendahuluan yang dibanjiri cahaya dalam serangkaian ruangan yang mengarah ke jantung bangunan, yakni ruangan baca yang besar. Jadi ruang baca yang pertama yang terletak di selatan halaman depan membentuk pendahuluan yang dibanjiri cahaya. Nah, jadi konsep bangunan dari arsitektur ini memakai jendela yang lumayan besar, itu guna untuk mendahulukan cahaya yang membanjiri serangkaian ruangan yang mengarah ke jantung ruangan. Serambi kanan dari ruangan ini adalah meja baca juga, dan lampu meja juga merupakan bagian dari desain arsitektural. Kaca kuarsi tembus pandang yang digunakan mengacu pada lampu meja di ruang baca bersejarah. Dan ruangan utama, yakni ruangan yang paling besar, melalui ukurannya dan desainnya yang berjenjang dan hampir indah, ruangan tersebut memberikan kesan suasana luar ruangan. Jadi pada konsep yang diambil dari ruang utama, melalui ukurannya dan desainnya, memberikan kita kesan terhadap ruangan yang ada pada ruang utama ini, yakni suasana luaran meski ruangan ini tertutup dan ada di dalam ruangan atau indoor. Terlepas dari kedalaman bangunan dan kerapatan perabotan interiornya, perpustakaan ini memiliki pori-pori dan keterbukaan yang mengejutkan. Sumbernya terletak pada konsistensi tinggi dan lebar di seluruh bangunan yang lahir dari arsitektur dan perabotannya. Dan hampir semua titik di dalam gedung, pengunjung dapat melihat keluar atau lebih tepatnya melalui gedung. Untuk mengakomodasi keinginan orientasi sederhana, interior bangunan ditata secara simetris di sekitar poros tengah. Melalui simetri ini, ruangan baca memperoleh padanannya. Untuk tujuan konstruksinya, teknik arsitektur digunakan untuk tujuan konstruksinya. Teknik arsitektur ini digunakan untuk mendesain ruangan buku dan pembacaan. Ruangan yang identitasnya terkait dengan makna perpustakaan, lalu sebagai pelengkap ruang baca
serta yang introvert. Sorotan nyata dari interiornya adalah di perpustakaan penelitian gedung setinggi 24 meter, di mana konten berharga dari kondisi Green Borders dilestarikan. Dari balkon yang tinggi ini, seseorang memiliki pemandangan panorama kota Berlin seperti yang pernah dilakukan Edward Garter. Dan mungkin itu presentasi dari bangunan yang saya ambil pada objek mata kuliah pengantar arsitektur kali ini. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.